Oke, screen saya sudah muncul di layar. Ya, sudah, Bu. Sudah. Sudah, Oke, sudah, Bu. ya, baik ya. Jadi hari ini terkait dengan pelaksanaan semester antara tahun akademik 2024-2025, apa saja yang akan kami sampaikan, rekan-rekan bisa menyimak dan mempersiapkan, kemudian juga mencatat informasi-informasi penting terkait dengan pelaksanaannya. Oke, langsung saja untuk semester antara ini atau istilahnya sering disebut sebagai semester pendek ya teman-teman ya atau SP. Nah ini sifatnya pelaksanaannya bersifat opsional ya, jadi tidak wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Jadi memang diikuti jika diperlukan dan memang difokuskan atau diutamakan untuk mahasiswa yang ingin mengulang mata kuliah yang sebelumnya tidak lulus. Ya. Dan jika kondisi itu tidak ada, mahasiswa diperkenankan untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya untuk perkuliahan lebih cepat seperti itu ya. Nah, terkait dengan eh, total SKS, nah di semester antara ini atau di SP ini teman-teman bisa mengambil maksimal sampai dengan 9 SKS ya. Jadi di semester pendek bisa mengambil maksimal 9, tetapi dimaksimalkan mata kuliahnya mungkin rata-rata paling tidak sampai di 8 ya. Kemudian juga pelaksanaan polling sebenarnya sudah dilaksanakan dan terakhir sampai hari ini ya. Rekan-rekan yang belum mengikuti polling nanti dipersilakan deadline-nya atau maksimal berakhir hari ini untuk pollingnya. Dan pelaksanaan perwalian, kegiatan perwalian SP ini, nah sesuai dengan kalender akademik, sementara dijadwalkan di tanggal 21 sampai dengan 23 Juli tahun 2025. Nah, jika ada perubahan terkait pelaksanaan ini, nanti akan diinformasikan kemudian di media informasi lainnya, seperti di Sion atau di IG ya. Nanti silakan menyimak informasinya. Oke, itu terkait dengan tanggal pentingnya. Berikutnya untuk perwalian, seperti biasa akan nanti dilakukan di Sion, di menu perwalian ya. Kemudian nanti untuk jadwal akan dipetakan atau akan dijadwalkan oleh bagian keuangan tentunya setelah pembayaran terkonfirmasi. Nah, pembayaran yang dimaksud ini minimal rekan-rekan sudah membayar 50% dari total biaya SKS yang akan diambil. Contoh, misalnya kalian akan mengambil 8 SKS. Berarti paling tidak pembayaran sudah dipenuhi atau sudah dilakukan membayar minimal 4 SKS tersebut. Dan terakhir saya konfirmasi kemarin ke bagian keuangan berkaitan dengan biaya untuk satu SKS-nya untuk semester pendek ini sebesar 160.000 ya. Eh, jadi kalau misalnya teman-teman ngambil 4 SKS tadi, ya berarti separuhnya minimal 2 SKS sudah terbayarkan dulu untuk dapat penjadwalan. Gitu ya. Nah, jika teman-teman belum polling, nah ini tadi berlaku untuk yang sudah polling ya. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum polling, nanti silakan konfirmasi dulu ke bagian keuangan ya. Ingin mengambil berapa mata kuliah dan kemudian konfirmasi terkait dengan pembayaran. Oke. Setelah nanti melakukan perwalian, ya berarti dengan minimal pembayaran 50%, ternyata misalnya dalam kondisi seperti ini tidak ada mata kuliah yang akan diambil gitu ya, ternyata mata kuliah yang dipilih atau yang akan ditempuh itu tidak ada di SP ini, atau mungkin juga eh, jumlah SKS-nya kurang dari yang sudah dibayarkan. Misal kalian sudah membayar untuk 4 SKS, tetapi ternyata kalian hanya bisa menempuh sebanyak 2 SKS saja untuk SP. Nah, sisa pembayaran 2 SKS-nya lagi gitu ya, itu akan dialokasikan untuk semester berikutnya gitu ya. Jadi tidak refund, tidak kembali dalam bentuk cash juga, tetapi akan dialokasikan untuk pembayaran semester berikutnya. Itu ya, akan ada potongan untuk semester berikutnya. Selanjutnya untuk mahasiswa yang status investasi itu tidak perlu melakukan pembayaran, tetapi perlu melakukan konfirmasi ke bagian keuangan. Dalam perkuliahan SP ini berlangsung selama 3 kali dalam 1 minggu, kan? Misalnya, kalian mendapat jadwal perkuliahan di hari Senin jam 8 pagi, misalnya seperti itu ya. Dan pelaksanaan mata kuliah itu akan berlangsung 3 kali dalam 1 minggu. Hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat di waktu atau jam yang sama. Jadi setiap jam 8 pagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat itu mata kuliahnya sama. Gitu ya. Jadi untuk semester pendek ini memang pertemuannya 3 kali 1 minggu.
Ya, berarti jika yang dapat jadwal Selasa itu nanti jadwalnya adalah Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, berikutnya terkait apa yang perlu diperhatikan gitu ya, atau mungkin strateginya nih untuk mengambil mata kuliah ketika SP. Nah, SP ini sebenarnya diprioritaskan untuk mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai atau mengulang pengambilan mata kuliah yang sebelumnya tidak lulus ya. Jadi memang kami sarankan untuk rekan-rekan mahasiswa fokus kepada mata kuliah yang sebelumnya tidak lulus. Terutama mata kuliah wajib ya, seperti agama yang harus minimal C, kemudian nilai D yang maksimal hanya 8 SKS dalam transkrip. Nah, itu perlu diperhatikan. Itu kenapa sebelum kalian nanti mengambil mata kuliah atau memilih mata kuliah, itu harus benar-benar perhatikan transkrip nilai masing-masing. Ya, jadi utamakan dulu mata kuliah yang perbaikan atau yang tidak lulus, ya. Jika memang itu semua sudah terpenuhi, baru bisa mengambil mata kuliah berikutnya. Karena memang harapannya dibukanya semester pendek ini untuk membuka kesempatan ke mahasiswa untuk memperbaiki nilai. Dan jika ada mata kuliah dari mahasiswa memang sudah ada yang akan diperbaiki dan akan menempuh semester yang berikutnya atau mengambil mata kuliah di semester berikutnya, disarankan untuk mengambil mata kuliah yang 2 semester berikutnya. Contohnya sekarang ini kita semester genap ya. Jadi nanti teman-teman untuk memilih mata kuliah yang akan ditempuh atau diambil pada saat SP ini, disarankan untuk mengambil semester genap berikutnya. Jadi bukan semester ganjil yang akan datang ya. Jadi itu semester genap berikutnya. Jadi setahun lagi. Kenapa seperti itu? Karena setelah SP ini itu langsung dilaksanakan untuk semester ganjilnya agar kurikulum atau mata kuliah kalian tidak ini lagi ya, tidak banyak perubahan gitu ya, atau mungkin tidak perlu menentukan banyak mata kuliah baru lagi. Jadi disarankan untuk mengambil 1 tahun ke depannya atau di semester genap berikutnya. Atau mungkin juga kalian bisa mengambil mata kuliah pilihan atau mata kuliah lintas prodi. Nah, itu perlu kalian cek kurikulum masing-masing prodi ya untuk memastikan mata kuliah apa dan di semester berapa. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan SP yang itu dilakukan selama 3 kali dalam 1 minggu. Nah, jadi diharapkan untuk mahasiswa nih ketika mengambil mata kuliah atau jumlah SKS yang akan ditempuh itu disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing ya rekan-rekan. Kenapa ini angkat atau dibahas ya? Misalnya seperti ini case-nya. Jika dengan maksimal 8 SKS, kalian akan mengambil mata kuliah 2 SKS sebanyak 4 mata kuliah. Yang itu artinya gitu ya, 4 mata kuliah itu akan ada 4 tugas, akan ada 4 ujian, dan itu semua dikalikan dalam waktu 2 bulan ini. Ya, jadi diperhatikan terkait dengan beban pelaksanaannya dengan jadwal. Ketika jadwal pilihan nanti dipastikan kembali gitu ya untuk waktunya itu ini ya disesuaikan dengan kondisinya ya. Misalnya ya, kalian mendapatkan perkuliahan online dan offline gitu ya. Jadi pastikan ketika dia jadwalnya beruntun ada spare waktu untuk menuju ke kampus misalnya gitu ya. Jadi itu disesuaikan jadwal perkuliahan yang dipilih. Dan yang terakhir pastinya diharapkan teman-teman ketika memilih mata kuliah untuk SP ini berkonsultasi dengan dosen ya. Jadi untuk mendapatkan strategi atau keputusan yang baik. Oke, nah case jika ada mata kuliah yang memang tidak dibuka gitu ya pada saat SP, kemudian nanti mata kuliah juga, mahasiswa juga bisa mengikuti perwalian pemaksimalan nanti untuk SP untuk mengisi mata kuliah yang ingin ditempuh nantinya. Nah, nanti jadwal untuk pemaksimalan akan diumumkan kemudian dan jika gitu ya ada permintaan kuliah baru gitu ya untuk dibuka kelasnya itu biasanya yang akan dilihat dulu dari segi jumlah siswanya. Biasanya minimal 20 orang atau mungkin ada kebijakan selanjutnya terkait dengan buka kelas baru itu. Jadi terkait ini case by case ya teman-teman. Oke, nah berkaitan dengan nilai tadi yang perlu rekan-rekan mahasiswa perhatikan, terutama ini ya, beberapa mata kuliah memang menjadi syarat atau wajib ya nilainya punya batas tertentu.
Untuk nilai D ya dalam transkrip kalian maksimal jumlahnya 8 SKS. Nah, jika lebih dari itu berarti nilai D dari mata kuliah itu harus diambil lagi di SP ya, diusahakan diambil di SP ya, agar nanti kalian tidak keteteran di semester berikutnya. Kemudian juga beberapa mata kuliah ini yang memang di lebih kecil dari itu. Ya, seperti agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, Pancasila, dan TA dan proposal TA. Ya, jadi ini yang perlu rekan-rekan perhatikan. Nah, jika mahasiswa yang belum memenuhi ketentuan kelulusan nilai tersebut, gitu ya, ya itu yang akan menjadi eh, kriteria utama atau yang difokuskan gitu ya untuk melakukan perbaikan atau mengulang di SP ini. Ya, jadi saran saya untuk rekan-rekan mahasiswa nih, fokuskan ke beberapa mata kuliah ini gitu ya menjadi wajib untuk nilai C-nya, kemudian juga terkait dengan maksimal nilai D dalam transkrip. Tuh ya, terutama apalagi jika ada mata kuliah yang tidak lulus ya, nilai E atau K. Nah, itu juga menjadi prioritas untuk ditempuh di semester pendek ini. Jika semua kondisi ini sudah aman gitu ya di transkrip kalian, nilai D-nya aman, sudah kurang dari 8 SKS gitu ya, kemudian nilai C untuk beberapa mata kuliah sudah terpenuh, kemudian juga tidak ada lagi nilai mata kuliah yang tidak lulus. Nah, itu baru kalian bisa memprioritaskan atau mulai mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Tapi itu untuk disarankan untuk semester genap berikutnya, ya 1 tahun lagi. Seperti itu. Oke, kurang lebih untuk informasi pelaksanaan semester pendek ya, jadwalnya tadi di 21 sampai 23 Juli, tetapi informasi pastinya nanti kalian bisa simak untuk media informasi digital, entah di Sion atau di IG akan disampaikan kemudian. Nah, itu sekilas terkait dengan pelaksanaan semester pendek ini. Nah, jika teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Oh ya, sebelum itu saya mau contohkan ya. Di sini ada salah satu contoh transkrip mahasiswa. Oke, saya nggak tahu nanti mahasiswanya siapa ya. Semoga tidak ada yang mengenali nilainya ya. Oke, sorry. Jadi contohnya seperti ini ya. Di transkrip mata kuliah di transkrip mahasiswa ini yang teman-teman perlu fokuskan atau perlu prioritaskan untuk SP itu adalah mata kuliah yang nilainya K, gitu ya. K, kemudian juga nilai E. Nah, itu kalian utamakan untuk diambil di SP. Karena di semester ganjil dan semester genap berikutnya agar kalian fokus mengambil sesuai dengan kurikulum. Ya, kalau misalnya IPK-nya di atas 3 dan kalian bisa menempuh IPK maksimal sampai dengan 24, nah itu juga bisa diprioritaskan nanti untuk bisa juga untuk perbaikan, bisa juga untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Tapi untuk event SP ini memang disarankan untuk perbaikan dulu ya atau mengulang mata kuliah yang tidak lulus. Oke, setelah itu semua aman ya, baru kalian mikirkan untuk atau punya opsi lain untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Oke, seperti itu ya. Oke, ini untuk kalender akademik kita. Sementara ya, belum ada perubahan lebih lanjut. Jadi pelaksanaan perwalian itu nanti di tanggal 21 sampai dengan 23. Dan pelaksanaan untuk pertemuan pertama semester pendek ini di 28 Juli. Dan itu efektif hanya ini ya, sampai dengan awal September. Gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih rekan-rekan untuk pelaksanaan semester pendek. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Boleh raise hand, nanti kita diskusi. Oke, Noval silakan. Selamat siang, Ibu. Iya, siang Noval. Izin bertanya, di rencananya saat SP nanti saya akan mengambil KP juga dan satu matkul yang akan saya ambil. Itu untuk KP-nya berjalan sesuai KP yang dijalanin di semester biasa atau beda ya, Ibu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, iya. Jadi terkait dengan pelaksanaan KP, terutama yang KP reguler ya. Jadi pelaksanaan kan 3 bulan ya. Untuk di SP itu bisa ya untuk menempuh KP. Jadi pelaksanaannya memang hanya 1 periode saja ya. Dibandingkan dengan semester reguler dia dilaksanakan dengan 2 periode. Tapi kalau untuk di SP itu boleh menempuh KP. Seperti itu Noval.
Nanti pelaksanaannya juga sesuai dengan ini ya, jadwal perkuliahannya. Jadi nanti akan diinformasikan juga range untuk waktu pelaksanaan KP pada saat semester pendek ini oleh bagian akademik ya. Oh, baik Ibu. Berarti nanti akan ada pengumuman selanjutnya ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Terima kasih. Oke. Yang berikutnya, Gusti Ngurah Faine Adikara, silakan. Mau bertanya, Bu. Ya. Di SP ini apakah ada kelas malam, Bu? Oh ya, oke, baik ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, untuk jadwal perkuliahan ya, jadi sementara untuk perkuliahan di SP ini dia tidak ada jadwal pagi atau malam ya teman-teman ya. Jadi semua jadwalnya punya satu waktu saja. Nah, dari yang semester-semester sebelumnya atau SP yang sebelumnya biasanya pelaksanaannya itu lebih ke pagi sampai sore kalau tidak salah gitu ya. Jadi untuk jadwalnya nanti rekan-rekan bisa pastikan lagi ketika mengambil mata kuliah untuk ininya jamnya ya. Tetapi itu dia tidak dibedakan lagi. Ada kelas malam maupun kelas pagi itu tidak dibedakan lagi. Jadi di sini hanya punya satu waktu saja atau disediakan apa semua digabung gitu ya. Jadi dari yang base-nya itu kelas karyawan atau kelas malam atau mungkin kelas pagi siang, semua akan dapat jadwal yang sama atau kelas yang sama di ini. Semua dikumpulkan jadi satu. Seperti itu. eh, Baik, Bu. Ngurah. Terima kasih. Oke. Oke, untuk yang di chat mungkin sebentar ya. Jadi kita mulai yang raise hand dulu. Gusti Arya Mas, silakan. Ya, permisi Bu, saya mau nanya. eh, untuk mata kuliah yang bisa diambil di SP itu kan disarankan tahun depan ya Bu, yang semester genap berikutnya. Mm-mm. Tapi kemarin saya lanjut yang pilih yang semester 3 Bu. Itu bagaimana jadi? Oke. Ya, nah terkait itu untuk polling ya sebenarnya itu tidak harus sama persis ya dengan nanti pada saat perwalian. Polling itu biasanya kami gunakan di prodi dan di akademik untuk mempertimbangkan mata kuliah apa yang akan kami buka pada saat semester pendek gitu ya. Tetapi ketika mahasiswa mau ambil di perwalian dengan mata kuliah yang berbeda dari polling itu tidak apa-apa ya atau diperkenankan. Jadi tidak masalah kalau berbeda. Seperti itu ya. Ya, baik. Tapi saya mau nanya satu lagi. Mm-mm. Apakah kalau sekarang saya semester 2 ikut SP itu bisa milih yang semester 3 ya Bu? Oke, Nantinya. jadi berarti itu semester yang berikutnya ya. Eh, Ya. oke. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pengambilan mata kuliah itu disarankan 2 semester berikutnya. Kenapa gitu ya? Karena setelah SP ini gitu ya, setelah SP berakhir itu langsung masuk ke semester ganjil ya. Semester ganjil yang kalau sekarang kondisinya Arya ini semester 2, berarti berikutnya akan langsung ke semester 3. Nah, jika mata kuliah di semester 3 sudah diambil atau ditempuh pada saat SP, nah tadi nanti pada saat perwalian di semester 3 bingung lagi memilih kelas untuk atau mata kuliah untuk berikutnya gitu. Jadi kenapa kami sarankan untuk mengambil 2 semester berikutnya gitu ya, karena agar karena jeda SP dan ganjil ini mepet ya. Jadi tidak waktu yang lama. Jadi kalian tidak perlu bingung lagi ketika nanti menentukan di ganjil gitu. Jadi memang direkomendasikan untuk ngambil di genapnya gitu. Tapi kalau kami bilang apakah itu eh, tidak boleh atau dilarang, bukan seperti itu ya. Tentu nanti dilihat berdasarkan mata kuliah yang dibuka pada saat SP. Nah, ini tadi sifatnya hanya rekomendasi. Sebenarnya kami sarankan untuk mempermudah kalian ke depannya untuk perwalian nanti untuk memilih mata kuliahnya. Seperti itu. Baik Bu. Oke, sebentar ya, saya ambil yang dari chat dulu nih biar adil. Oke, terkait dengan KP. Oke, untuk bimbingan KP ya, maksudnya dari Tegar Putra ya. Untuk pelaksanaan KP ketika SP, apakah bimbingan tetap 3 kali seminggu atau bagaimana? Nah, terkait dengan bimbingan pelaksanaan KP, itu balik lagi ke pembimbing KP-nya masing-masing ya. Teknis bimbingan, waktu bimbingan itu dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan pembimbing KP-nya. Yang jelas nanti pelaksanaan KP atau periode KP itu mengikuti periode SP. Jadi seperti itu ya Tegar ya. Berikutnya ada Kadek Nia Puspita. Saat ini sedang berada di semester 8, kemudian menempuh TA. Akan menggunakan, oke, memperpanjang SP.
Oke, maksudnya tidak jadi untuk mengambil ya. Dan jika memang tidak ada semester berikutnya, nah itu bisa dikoordinasikan ke bagian keuangan ya, Kak Nia Puspita. Saat ini jika sudah semester 8, kemudian menempuh TA dan menggunakan SP ini untuk menyelesaikan TA-nya, seperti itu maksudnya ya. Dan jika tidak jadi atau misalnya sudah selesai, tidak jadi akhirnya mengambil SP, nah itu bisa dikoordinasikan ke bagian keuangan. Yang tadi disampaikan untuk dialokasikan ke semester berikutnya jika masih ada pelaksanaan semester berikutnya. Tetapi jika mahasiswa sudah lulus, harusnya itu kondisinya berbeda. Nanti bisa dikoordinasikan langsung ke bagian keuangan ya, Adek Nia ya. Oke, satu lagi deh yang di kolom chat. Oke, untuk pembayaran dan kapan mulai terakhirnya pembayaran. Oke, baik ya, terkait dengan pelaksanaan pembayaran, nah nanti akan diinformasikan untuk informasi resmi ya dari akademi terkait dengan pelaksanaan semester pendek ini. Nah, untuk saat ini kami hanya menyampaikan terkait dengan sosialisasi atau gambaran kegiatannya, tetapi untuk deadline kapan mulai pembayaran, kemudian nanti juga batas pembayarannya. Kalau batas pembayaran tentunya sebelum perwalian ya, Di ya. Karena nanti syarat perwalian kan harus membayar. Nah, untuk pembayaran yang tadi disampaikan 50%, ya sisanya kapan dibayar gitu ya. Jadi syaratnya sebelum perwalian kalian harus sudah melunasi minimal 50% dari total SKS yang akan ditempuh. Nah, 50%-nya lagi bagaimana? 50%-nya lagi itu kalian bisa lunasi setelah selesai perwalian sampai dengan sebelum UTS. Ya, saya sudah konfirmasi ke bagian keuangan kemarin terkait dengan pelunasan itu dan itu harus dilebih atau dilunasi sebelum pelaksanaan UTS-nya. Oke, seperti itu ya Gede Adi Sedaya ya. Oke, kita lanjut ke yang raise hand. Agak rame ya. Oke, Putu Nandika silakan. Izin bertanya, Bu. Eh, untuk Ya. kelas SP-nya, ada yang kelas online, Bu ya? Soalnya saya kan dari kelas karyawan, jadi sedikit sulit untuk mengatur waktu. Apakah ada ya yang online, Bu ya? Oke, baik ya. Informasi terbaru dari akademik ya, sementara akan diutamakan atau mungkin akan lebih banyak itu diterapkan kelas offline, Nandika. Tapi terkait nanti bisa dibukakan atau akan ada dibuka yang online, nah itu keputusan selanjutnya nanti akan disampaikan. Tetapi sampai saat ini dari akademik itu menyampaikan sebagian besar kelas yang dibuka itu sifatnya offline gitu ya. Jadi di sini saya belum bisa pastikan online ada atau tidak. Jadi mungkin bisa disimak nanti informasi berikutnya ya terkait dengan jadwal. Seperti itu Nandika ya. Satu lagi, Bu. Ya, Eh, untuk saat perwalian, itu jadwal kan, Bu? ya nanti kalau untuk walisnya sudah muncul ya jadwalnya ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa itu kenapa tadi saya sampaikan di slide ketika memilih mata kuliah dan jadwal itu harus disesuaikan gitu ya. Jika memilih mata kuliah yang mepet jadwalnya dipastikan eh ini ya bisa dipenuhi gitu ya. Terkait dengan akomodasi harus berpindah tempat dari online ke offline misalnya gitu ya. Jadi nanti bisa diperhatikan di jadwal pada saat mengambil mata kuliahnya. Oh iya. Baik, Bu. Terima kasih informasinya, Bu. Oke. eh dari Kadek Gitandi silakan. Izin bertanya, Bu. SP itu kan ngambilnya maksimal 9 SKS ya. Tapi kalau ada banyak mata kuliah yang nilainya rendah dan itu melebihi 9 SKS itu bagaimana, Bu? Oke, Gita. Nah, jika kondisi seperti itu ya tetap aturannya hanya maksimal 9 ya. Jadi kita tidak per semua mata kuliah yang akan diperbaiki atau diulang, tetapi tentunya diserahkan ke mahasiswa untuk memilih ya mata kuliah mana yang akan diperbaiki. Intinya pada saat SP maksimal sekali itu hanya 9 dan ini memang juga sudah aturan dikti ya untuk ini disediakan sampai dengan 9 SKS saja. Untuk pemilihan mata kuliah itu dikembalikan ke mahasiswa. Kalau memang ada banyak ya berarti di SP ambil 8 ACS mungkin atau bisa sampai 9. Nah, kemudian di semester berikutnya
jika ada IPK lebih dari 3 dan bisa mengambil SKS maksimal sampai dengan 24 SKS, nah itu bisa jadikan momen untuk perbaikan atau mengambil ulang mata kuliah yang tidak lulus. Seperti itu, Gita. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Berikutnya Banu Pratama, Izin silakan. bertanya, Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau Iya. KP selama semester pendek ini kan 1 periode saja, sedangkan kalau untuk semester regulernya kan 2 periode. Itu maksudnya bagaimana, Bu ya? Sama Oke. bedanya KP skema reguler dan yang magang itu selama SP-nya kayak gimana ya? Saya lihat di Sion itu durasinya berbeda soalnya. Oke, baik ya. Ya, Banu, terkait dengan periode KP itu maksudnya jadwal KP-nya ya. Jadi nanti pada saat kalau di reguler itu biasanya disediakan 2 periode KP. Periode KP itu berarti rentang pelaksanaan KP-nya gitu ya. Ada misalnya dari awal bulan di semester tersebut sampai dengan 3 bulan ke depan. Kemudian nanti akan dinilai lagi dari pertengahan semester, misalnya dari berapa kedua atau bulan ketiga tidak salah nanti sampai 3 bulan ke depan. Itu bisa jadi 2 periode di reguler ya. Tetapi kalau yang di SP itu hanya dibuka 1 periode. Artinya jadwal KP-nya hanya 1 periode itu saja gitu. Tidak ada periode pelaksanaan lain lagi. Dan itu biasanya menyesuaikan dengan eh, apa kalender akademik di SP-nya. Seperti itu, Banu. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Yang perbedaan skema reguler sama skema magang itu, Bu. Oke. KP reguler ya berarti mahasiswa itu harus eh, ke perusahaan atau ke tempat KP dan nanti magang kerja praktek di sana gitu ya. Dan itu durasinya 3 bulan. Untuk KP yang bentuknya namanya magang ya kan. Kalau untuk KP yang bentuknya skema RPL ada lagi beda lagi itu yang skema RPL untuk mereka yang sudah bekerja gitu ya minimal setahun di tempat kerjanya dan itu dibuktikan dengan surat keterangan dan sebagainya. Nah, itu juga bisa dipilih seperti itu. Jadi tidak perlu membuat laporan magang. Tapi kalau yang KP reguler itu harus ke tempat magang, kemudian kerja praktek di sana selama 3 bulan, kemudian outnya adalah laporan KP. Kemudian yang magang ini dia durasinya sampai dengan 6 bulan. Dan itu bukanya itu tidak selalu di setiap semester atau di setiap ini ya. Tidak pasti akan selalu ada gitu ya, tapi ketika dibuka kesempatannya itu mahasiswa bisa mengikuti itu. Jadi yang biasanya akan setiap semester ada itu yang KP. Ya kalau magang itu misalnya contohnya ada magang mandiri atau nanti juga ada program magang yang dibuka dari kementerian. Nah, itu juga bisa diikuti oleh mahasiswa. Itu perbedaannya. Baik, Bu. Sudah ya, tadi sudah terjawab semua ya. Sama lagi satu, Bu. Untuk recording ini kira-kira bisa diakses di mana ya kalau supaya saya pengen nonton ulang? Oke, kalau terkait recording sepertinya saya kurang tahu ya nanti akan di-share atau tidak ya. Tapi sebisa mungkin untuk materinya di simpan di Banu ya. Bu. Jadi kalau untuk share recordingnya nanti saya konfirmasikan dulu ke tim ya. Apakah akan di-share atau tidak. Paling tidak kalian catat dulu lah intinya. Atau mungkin tadi screenshot materi deadline-nya. Oke, berikutnya Rainu Kari. Selamat siang Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya saat Ya. ini itu semester 6 dan di KP ini saya maunya ambil proposal karena mata kuliah saya itu sisa 3 aja, proposal, TA, dan project management. Pertanyaan saya itu adalah sebaiknya saya punya tujuan yaitu di semester 7 nanti sudah daftar yudisium. Jadi sebaiknya di KP sekarang ini saya ambil proposal saja atau proposal plus project management. Jadi ada 6 SKS. Saya juga mau tanya, misalkan di semester 7 nanti, misalkan saya punya 2 mata kuliah, TA dan project management, apakah saya bisa daftar yudisium jika belum selesai UAS mata kuliah project manajemennya? Seperti itu, Ibu.
Oke, ya Rai, terkait dengan pengambilan proposal di SP ya. Jadi SP ini kan periodenya pendek ya, dan pertemuannya juga 3 kali seminggu, dan itu rentang waktunya sangat pendek ya, jadi 2 bulan saja. Nah, rekomendasi atau saran saya gitu ya, ketika teman-teman mengambil atau menempuh mata kuliah proposal di semester pendek ini, perlu dipersiapkan dengan baik ya. Jadi terkait dengan judul, kemudian bila perlu memang sudah ready atau sudah siap gitu ya dengan judul dan topiknya gitu ya. Jadi ketika mengikuti perkuliahan proposal TA pada saat SP ini bisa diselesaikan, karena dulu juga saya pernah mengajar di proposal TA, itu banyak mahasiswa yang mengambil SP tetapi belum siap dengan topik yang akan diambil. Nah, efeknya kemana? Efeknya akhirnya ketika selesai proposal, dia tidak bisa memberikan output yang sesuai. Output untuk proposal TA itu kan sudah punya judul atau bahkan sampai sudah eh, ini ya, seminar proposal. Gitu ya, itu outputnya. Jadi ketika ingin menempuh proposal TA pada saat semester pendek, nah direkomendasikan dipersiapkan sebelumnya gitu ya, terkait dengan judul, topik, atau bila perlu sudah ada dosen konsultasi, sudah submit judul, nah itu lebih bagus lagi. Jadi di saat SP ini targetnya bisa sampai dengan ini ya, seminar proposalnya gitu. Kemudian terkait dengan tadi mata kuliah yang akan diambil bersamaan dengan TA. Nah, untuk kondisi seperti itu ya, ketika teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa mengambil mata kuliah kelas gitu ya, bersamaan juga dengan menempuh tugas akhir atau TA2, nah itu kalian harus menyelesaikan dulu mata kuliah tersebut sampai dengan UAS, sampai dengan muncul nilainya gitu ya. Syarat nanti untuk yudisium itu adalah transkrip gitu ya. Jadi ketika transkripnya belum lengkap gitu ya, belum memenuhi, nah berarti belum bisa daftar yudisium. Nah, itu resikonya ketika rekan-rekan menempuh juga mata kuliah bersamaan dengan TA gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan, pelaksanaan atau proses yudisium itu sendiri harus menunggu semua nilai sudah ini ya, sudah terkumpul. Gitu. Kalau misalnya ada perkuliahan kelas, berarti harus selesai benar perkuliahan kelasnya, sudah ujian dan sudah muncul nilainya di sistem. Seperti itu, Rai. Oke. Kita lanjut ke Novalia Yordan, silakan. Selamat siang Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi saya mau bertanya, saya kan mahasiswa dari kelas eksekutif Bu, dari MBC. Jadi ini saya tuh rencananya ngambil SP karena target saya emang semester 7 tuh saya udah daftar yudisium. Nah, terus pertanyaan saya tuh kan tadi Ibu bilang diutamakan yang kelas offline, tapi nggak nutup kemungkinan kalau akan ada kelas online. Nah, untuk pengumuman akan ada kelas online itu kira-kira sebelum perwalian ya Bu ya. Soalnya kan kalau untuk perwalian wajib bayar minimal 50%. Nah, saya takutnya nanti ternyata pas perwalian kelasnya tuh offline semua, sedangkan saya sudah bayar gitu loh Bu. Karena kan kalau di eksekutif emang kelasnya tuh online semua. Karena mahasiswanya ada yang sambil bekerja juga. Nah, kebetulan saya juga udah mulai KP gitu, Bu. Jadi takutnya agak bentrok. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, sama tadi kan Ibu sarankan untuk ngambil mata kuliahnya itu di 2 semester selanjutnya. Berarti kan saya semester 6 sekarang, Bu. Nah, tapi sisa mata kuliah saya tuh sebenarnya sisa yang ganjil aja. Karena kalau di eksekutif tuh sebenarnya nggak boleh milih mata kuliah gitu loh, Bu. Jadi mata kuliahnya emang udah dipilihin sama akademik. Jadi kebetulan sisa mata kuliah saya tuh yang semester ganjil. Nah, jadi saya tuh rencananya mau ngambil yang 3 mata kuliah, 8 SKS itu semester ganjil semua, Bu. Semester 5 dia kalau nggak salah. Terus untuk soalnya yang untuk semester 8 sisa TA aja gitu. Itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Oke, Novalia, ya berkaitan dengan kelas online tadi ya. Jadi terkait dengan pemilihan jenis kelas itu kan nanti pada saat perwalian kita bisa lihat ya. Jadi di sana kita bisa milih kelasnya online atau offline gitu ya. Dan tentunya nanti kita bisa tahu ya baru saat perwalian itu tadi, Novalia. In case misalnya Novalia sudah daftar, Novalia ingin mengambil 8 SKS contohnya pada saat SP dan sudah melakukan pembayaran 50% dan ternyata tidak bisa
memilih kelas online atau tidak jadi ngambil SP gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dana yang sudah dibayarkan itu akan dialokasikan untuk semester berikutnya, Novalia. Tuh ya, jadi event itu tidak jadi ikut SP, nah dananya tetap akan kembali, tetapi digunakan untuk alokasi semester berikutnya. Seperti itu, Novalia. Jadi tidak apa-apa, didaftarkan saja dulu, kemudian nanti pada saat perwalian bisa dicek terkait dengan kelas online-nya. Begitu ya untuk kelas online tadi ya. Kemudian mata kuliahnya ya, kalau memang sisanya hanya di semester ganjil ya berarti di ini ya dipersilakan ya. Jadi dengan syarat tidak ada memang perbaikan dari semester sebelumnya atau tidak ada yang mengulang. Dan kalau memang hanya sisa untuk semester ganjil berikutnya saja dan ingin menempuh SP, ya silakan saja gitu ya selama mata kuliahnya dibuka kelasnya. Gitu ya. Tadi kami sarankan itu untuk mahasiswa yang memang masih ada menempuh banyak semester gitu ya berikutnya, masih ada 2 semester atau masih ada 3 semester berikutnya untuk mata kuliah yang ini ya ada kelasnya. Gitu. Tapi kalau memang sisanya hanya di semester berikutnya itu saja dan ingin menempuh SP ya dipersilakan selama kelasnya dibuka. Seperti itu ya, Novalia ya. Oke, sebentar saya pindah ke chat dulu ya. Saya bacakan dulu. Oke, untuk SP minimal berapa SKS? Oke, dari Muhammad Salia. Oke, karena kalau SP eh, sejauh ini tidak ada minimalnya ya, Di ya. Jadi selama kalian memang ngambil SKS untuk di SP gitu ya. Jadi berapapun SKS yang kalian tempuh selama di bawah 9 maksimal gitu ya. Nah, itu tetap bisa dilaksanakan. Kalau misalnya hanya mau ambil KP saja ya tetap dipersilahkan sebenarnya. Tetapi kalau memang bisa diikutkan dengan mata kuliah atau perbaikan mata kuliah sebelumnya atau mengambil mata kuliah yang semester 2 semester berikutnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya peluang ya. Jadi ini juga bisa menjadi semester pendek ini dibuka memang digunakan atau diberikan ke mahasiswa sebagai peluang. Yang pertama perbaikan atau memperbaiki nilai yang tidak lulus atau yang kurang bagus di semester sebelumnya. Kemudian yang kedua untuk membuka peluang mahasiswa bisa menyelesaikan studinya lebih cepat gitu. Jadi bisa mengambil mata kuliah yang berikutnya ya. Seperti itu Muhammad Salia. Oke, jika sudah terlanjur polling, namun batal mengambil SP, oke, tidak masalah ya. Kalau memang sudah polling tapi tidak ikut SP, tidak masalah. Kemudian karena, oh iya, jadi terkait tadi ya, jawabannya sama dengan yang Novalia tadi ya, untuk kelas karyawan online. Jadi nanti kondisinya seperti yang saya sampaikan ke Novalia tadi. Nah, untuk teknis pembayarannya nanti akan diinformasikan kemudian ya, untuk Andi Hiu. Nanti terkait dengan pembayaran itu akan diinformasikan kemudian melalui media pembayaran apa atau ke rekening mana. Nah, itu nanti akan disampaikan kemudian ya berikutnya. Nah, nanti teknis pastinya atau fixnya gitu ya terkait dengan tanggalnya, kemudian kapan membayarnya, kemudian berapa biayanya. Nah, itu akan dipublikasikan oleh panitianya nanti gitu ya. Jadi di sini kami memberikan gambaran untuk pelaksanaannya dulu, tetapi ini belum bersifat pasti gitu ya terkait dengan tanggal-tanggal dan nilai apa jumlah biayanya. Ya, satu lagi ya untuk yang Rafael Edward, silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Bu, ada 2 pertanyaan sih. Jika nanti kami ingin mengambil perwalian dan ternyata kelasnya offline, apakah bisa diminta ke Kaprodi atau ya yang berurusan untuk memindahkan ke online, Bu ya? Terus Oke. untuk yang kedua, pertanyaan saya, jika nanti kan SP ini semester pendek ya, semester pendek ini kan berjalan 2 bulan, sementara KP bisa 3 bulan kan Bu ya. Apakah nanti di semester berikutnya kami harus cetak lagi Bu? Oke, ya ya baik terkait dengan KP ya. Ya. Ya, oke. Baik ya, jadi untuk yang pertama terkait dengan pindah kelas ya. Jadi pada saat SP, rekan-rekan sudah langsung bisa memilih kelasnya. Jadi ketika ada mau pindah kelas, nah itu memang kemungkinan besar tidak akan diizinkan.
ya. Tapi sejauh ini yang saya bisa sampaikan kemungkinan besar tidak akan diizinkan teman-teman. Jadi ketika sudah memilih jadwal mata kuliahnya dipastikan memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Jadi sedikit sekali kemungkinannya akan diizinkan untuk pindah kelas atau bahkan mungkin tidak diizinkan ya khusus untuk SP ini. Itu ya. Jadi pada saat menentukan jadwal diperhatikan dengan baik dan ditentukan sesuai dengan kondisi masing-masing ya agar jangan sampai salah milih jadwal. Tuh ya, jadi memang harus diperhatikan. Nah, terakhir dengan pelaksanaan KP yang 3 bulan itu tadi, biasanya nanti periodenya sampai sebelum ini kok sebelum mulai ganjil harusnya. Jadi ketika teman-teman sudah ngambil KP gitu ya di semester pendek, kemudian menyelesaikan laporannya itu sudah masuk ke semester ganjil misalnya seperti itu ya. Nah, nanti akan ada periode pengumpulan laporan biasanya kalau untuk tipikal KP yang reguler. Nah, jika ternyata pengumpulannya itu lewat dari tenggat waktunya gitu ya. Nah, coba saja kalian kumpulkan dokumen KP-nya, bimbingan seperti biasa, lengkapi dokumennya, kumpulkan gitu ya. Nah, ketika mau mengumpulkan itu nanti kalau dari sisi akademik jika memang sudah lewat range waktunya atau rentang waktunya, kalian biasanya akan diminta untuk mengajukan form perpanjangan ke prodi gitu ya. Kemudian nanti memasukkan KP itu ke KRS ganjilnya. Nah, itu kenapa di sini juga perlu diperhatikan ketika teman-teman ngambil SP untuk mata kuliah KP ya maksudnya untuk KP tadi ini ya harus diselesaikan dengan cepat ya karena memang periodenya tidak lama dan periode pengumpulannya juga tidak panjang durasinya gitu ya. Jadi memang diperhatikan dengan baik, dikerjakan dengan cepat ya karena memang siklus atau range semester pendek ini tidak panjang. Jadi ketika lewat pengumpulan laporannya untuk yang KP di SP ini, berarti kemungkinan kalian harus ngambil lagi nanti di ganjil untuk perpanjangan KP. Nah, berarti kalau kondisi seperti itu gitu ya, KP-nya belum selesai, berarti di semester ganjil berikutnya kalian harus spare 2 SKS untuk pengumpulan itu tadi gitu. Karena nanti pada saat mengambil perpanjangan KP, kalian harus masukkan KP ke KRS. Itu ya. Jadi penambahan atau MKKP itu nanti bisa dibantu ke prodi. Seperti itu tadi Rafael ya. Jadi kalau misalnya terpaksa mengambil perpanjangan seperti itu, Bu, apakah bagaimana dengan kondisi nilai kami gitu, Bu ya? Oke. Kondisi nilai kami. Ya, untuk nilai KP-nya ya tentunya tidak akan muncul di SP, tetapi nanti akan muncul di ganjil jadinya. Itu kenapa nanti ketika ada perpanjangan sampai ke ganjil gitu ya, ke ganjil semester berikutnya, di KRS semester ganjil juga perlu diambil lagi untuk SP agar bisa dimunculkan pada semester ganjil itu. Seperti itu, Rafael. Nanti ketika di SP sudah ada nilai KP-nya, walaupun, di ganjil maksud saya, ketika di ganjil sudah ada nilai SP, nilai KP, tetapi di SP tidak muncul nilai KP-nya karena belum selesai, kan ini nilainya E ya. E atau K ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi ketika ganjil sudah menyelesaikan kewajibannya, sudah semua laporan sudah ada nilainya nanti di ganjil itu kan ngambil lagi di KRS-nya untuk KP. Nah, di sana muncullah nilai KP-nya. Nanti pada saat transkrip atau cetak transkrip nilai yang digunakan adalah nilai yang lebih besar ya. Jadi nanti itu akan di-merge atau diganti ibaratnya ya. Jadi nanti mata kuliah KP yang muncul hanya di transkrip ya, hanya satu dengan mengambil nilai yang lebih besar. Seperti itu Rafael. Oh, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Itu aja pertanyaan dari saya. Oke, iya. Mungkin saya ringkas sedikit yang di chat banyak sekali ya yang bertanya. Oke, ini berkaitan dengan jumlah SKS. Kemudian yang recording nanti kami belum tahu ya apakah ini akan dipublish atau tidak ya berkaitan dengan recordingnya. Tapi sepertinya tidak ya. Jadi silakan dicatat atau diingat poin pentingnya. Dan nanti bisa disimak juga informasi resminya di Sion, kemudian juga di Instagram ini ya, akademik maupun Infocom atau Stikom ya, terkait dengan pelaksanaan semester antara ini. Oke, rata-rata yang bertanya KP, jumlah SKS, saya rasa tadi sudah saya jawab ya. Oke, proposal juga sudah. Oke, ini ada satu yang bertanya yang tegar tadi ya, terkait dengan biayanya. Jika hanya memilih 2
MK, kemudian total 6 SKS, harganya 900-an. Setelah SP otomatis masuk ke semester ganjil. Tetapi tetap harganya 6 juta. Oke, sebentar. Oke, terkait dengan potongan harga atau alokasi biaya untuk semester berikutnya itu kalian bisa koordinasi langsung ke bagian keuangan ya, karena yang mengatur teknis alokasi pembiayaan itu nanti di bagian keuangan gitu ya. Kalian bisa lampirkan bukti pembayaran SP sebelumnya, kemudian jumlah atau KRS SP yang kalian tempuh. Jadi itu bisa menjadi bukti ke keuangan nanti ya terkait dengan alokasi biaya itu tadi ya. Jadi berkaitan dengan harga atau biaya itu tadi nanti konfirmasikan ke bagian keuangan langsung. Oke. Ya terkait dengan wisuda di awal semester 8 ya. Oke, kalau berkaitan dengan wisuda yang sebenarnya tolak ukur kita untuk membayar semester itu adalah yudisium ya, Dik ya. Jadi kalau memang sudah yudisium semester 7 misalnya berarti sudah selesai gitu ya. Maksudnya walaupun nanti pelaksanaan wisudanya di semester 8, tapi yudisiumnya kan kalian sudah selesai. Di yudisium itu artinya sudah dinyatakan lulus gitu ya. Sudah selesai dan di wisuda itu terkait dengan pelaksanaan selebrasi sebenarnya. Ya kalau misalnya masalah SPP, nah sudah berakhir berarti di semester 7. Karena kalian sudah di yudisium ya. Yudisium itu yang menyatakan kalian sudah lulus atau sudah selesai. Seperti itu tadi yang bertanya siapa Satya Dharma ya. Ya, kurang lebih pertanyaan yang di chat juga tadi sebagian besar sudah saya jawab ya selama proses diskusi. Oke, sebelum saya simpulkan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Informasinya bisa dipahami dengan baik ya rekan-rekan mahasiswa ya. Yang dipastikan tadi adalah terkait dengan jadwalnya gitu ya. Jadi yang tetap saya remind atau saya sarankan ke rekan-rekan update informasinya gitu ya. Informasi terbaru terkait dengan pelaksanaannya jika ingin menempuh SP. Dan itu tadi jangan sampai lewat juga gitu ya. Kalau misalnya tenggat waktunya lewat berarti resiko sendiri gitu ya. Kemudian juga yang saya minta pastikan cek kembali transkrip kalian masing-masing gitu ya. Karena memang momen SP ini sangat bagus untuk rekan-rekan yang mau memperbaiki nilai atau mengulang mata kuliah gitu ya. Bagus juga untuk misalnya kalian sudah selesai semua bisa ambil atau tempuh ya jadi bisa menempuh mata kuliah berikutnya. Oke, ya saya mungkin sampaikan sedikit lagi ya terkait dengan pelaksanaan KP di SP ya. Jadi terkait dengan KRS SP ini ketika rekan-rekan mengambil KP gitu ya, nanti dari bagian akademik akan mengumumkan periode KRS itu akan berlaku berapa lama gitu ya, atau mungkin pelaksanaan KP itu tenggatnya atau deadline-nya sampai kapan gitu ya. Even itu memang SP berlaku selama 1,5 bulan atau maksimal 2 bulan. Tetapi nanti untuk pelaksanaan KP pada saat SP akan disampaikan lagi tenggat waktunya. Bisa lebih dari itu, ya. Jadi terkait dengan waktu itu atau rentang waktu itu, kalian bisa simak informasi dari akademik, ya. Untuk rekan-rekan khususnya mengambil KP ya pada saat SP. Dan rekan-rekan juga yang mengambil proposal TA tadi, saya sarankan untuk mempersiapkan dengan baik gitu ya topiknya, bila perlu memang sudah ada dosen konsultasi, bila perlu sudah mengajukan judul. Jadi ketika mengambil proposal TA pada saat SP outputnya adalah berupa seminar proposal itu bisa dicapai
Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu rekan-rekan untuk sosialisasi pelaksanaan semester antara semester pendek tahun ajaran 2024-2025. Itu adalah gambaran umum dulu terkait dengan pelaksanaan semester antara ini. Nah, berikutnya informasi pastinya, informasi fixnya itu ya kalian bisa simak kembali di pengumuman di Sion atau mungkin di pengumuman Instagram kampus ya, Stikom maupun akademik maupun Infokom. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi ya. Jadi sering-sering update informasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk sosialisasi hari ini. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah join dan juga sudah menyimak. Diperhatikan kembali terkait dengan pengambilan SP yang tadi saya sampaikan. Dicek kembali transkripnya, dikonsultasikan dengan dosen walinya. Dikonsultasikan dengan dosen walinya ya, agar mengambil keputusan yang bijak ya, maksudnya memang menguntungkan atau bermanfaat untuk rekan-rekan mengambil studinya. Nah, sebelum saya akhiri sosialisasi ini, boleh saya minta rekan-rekan untuk on cam, kita akan dokumentasikan dulu kegiatan sosialisasi ini. Oke, silakan ya rekan-rekan untuk on cam semua. Saya mau lihat wajah ganteng dan cantiknya nih. Oke, sudah ya. Baik, saya hitung sampai 3, semua pasang wajah yang cantik dan ganteng, jangan lupa senyumnya. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Saya ulang. 3, 2, 1. Oke, baik ya. Ada yang mungkin lagi di kamar, rebahan ya. Ada yang lagi di luar, oke. Ya, baik. Sekian ya rekan-rekan mahasiswa untuk sosialisasi pelaksanaan semester antara ini. Jangan lupa tadi yang poin-poin yang saya sampaikan untuk diingat dan diperhatikan dan diupdate informasinya agar tidak sampai terlewat ya untuk teknisnya. Dan demikian sosialisasi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semua rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih juga untuk oh ya, maaf, dari Pak Lian ada yang mau disampaikan, Pak Lian? Oh, oke, udah cukup ya. Baik ya. Untuk sosialisasi semester antara 2024-2025, saya cukupkan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.